Oke, selamat siang, pagi, sore untuk kakak-kakak Aslab atau abang-abang Aslab sekalian yang sedang menonton video ini. Jadi di video kali ini, eh, saya, Kevin Rezan Hidayat dengan PM 230621770 akan menampilkan demonstrasi video praktikum modul 11 ini, di mana saya mengambil judul Zero Bottleneck Manufacturing PLC Control Simulation for 4 parallel CNC machine. Jadi intinya tuh pabrik ini memakai 4 buah machining center, di mana 2 buah machining center ini akan menghasilkan produk hanya untuk base saja, terus yang sini hanya untuk lead saja. Dan juga saya memakai akuator di sini atau pivot ini untuk memindahkan jalur-jalurnya biar tidak ada antrian. Jadi biar nggak itu satu biar jalurnya tuh bisa kepisah-pisah. Jadi kalau misalnya di mesin ini tuh sedang sibuk, jadi bisa dipindahin ke mesin yang berikutnya. Oke, saya mulai aja demonstrasinya. Oke, di sini di emitter sendiri saya set ini bebas materialnya, bisa buat warna yang abu-abu atau warna yang lain, itu bebas. Sebentar. Oke. Oke, jadi saya mulai demonstrasinya. Jadi diffuse sensor yang ini tuh buat ngaktifin pivot sama roller. Jadi biar nggak ngantri di satu jalur ini aja. Nanti rollernya bakal ngestop pas mesinnya tuh udah mulai memproses ini. Nah, saat mesinnya memproses, itu pivot nggak bakal jalan. Oke. Mungkin untuk mesin yang berikutnya. Oke, ups, ini jatuh. Nah. Nah, jadi di sini saya set untuk produk di sini lead saja. Terus untuk yang di mesin ketiga sama mesin keempat, saya set di mesin yang hanya untuk memproduksi base. Sesuai dengan judul yang saya ambil. Jadi ini pabrik untuk membuat laptop, di mana laptop itu tuh bisa dedicated atau integrated GPU, di mana ditandai dengan dedicated itu warnanya yang hijau ini. Terus kalau yang integrated itu yang warna biru. Oke. Jadi untuk yang di sini, nah di sini saya juga bilang di project kalau nanti yang barang abu-abu itu sebenarnya kayak produk yang cacat. Jadi di sini saya pasang vision sensor untuk memisahkan mana produk yang cacat atau tidak itu berdasarkan warnanya. Jadi kalau misalnya di hijau, dia akan otomatis pop-up wheel-nya itu akan bergerak ke kiri. Nanti yang akan diproses di aksis mesin. Oke. Mungkin saya coba kalau misalnya tuh udah ada. Saya coba untuk yang warna abu-abu. Bentar. Saya coba buat perbandingan untuk warna yang warna hijau dengan warna abu-abu. Oke, untuk yang hijau dia bakal ke kiri, terus yang biru juga bakal ke kiri juga. Dan untuk yang abu-abu dia bakal ke kanan, yang bakal dibuang ke emitter. Karena ini produk yang cacat. Oke. Jadi
Nah, untuk proses selanjutnya sendiri, di sini tuh bakal ada sorting juga. Jadi misalnya barangnya udah terpilah di sini, oh ini barangnya ternyata bukan barang cacat, maka dia akan masuk ke proses sorting yang di sini. Di assembler, dia akan digabungin, ini untuk leadnya, terus ini untuk base-nya. Saya set di sini hanya untuk warna hijau saja, terus yang di sini tuh untuk warna biru saja. Oke. Nah, jadi kalau sudah ini produk jadinya akan dipindahkan ke proses selanjutnya. Oke. Jadi kurang lebih untuk simulasinya seperti ini. Dan untuk programming di balik ini saya memakai 6 buah PAU, di mana untuk rung 1 ini khusus untuk conveyor belt. Jadi saya letakkan semuanya untuk rung 1 tuh conveyor semua dan bakal otomatis aktif nyala saat pabriknya tuh saat PLC-nya tuh diaktifkan. Terus untuk yang pivot control yang ini, nah logika yang ada di balik sini, jadi ketika diffusernya itu mendeteksi barang nih yang di sini, nah dia tuh kalau mesinnya tidak sibuk, dia akan menyalakan arm sama arm nih pivot yang buat digerakin ininya, beltnya, sama ininya yang conveyor yang di dalam pivotnya. Jadi biar barang tuh bisa pindah ke jalur yang ini. Nah, dan juga di diffuse sensor ini juga bakal nge-trigger roller stopnya, dimana pas roller stop itu saya kasih timer sebentar, ada nah ya di sini saya kasih timer sekitar 8 detik sesuai sama proses yang diituin sama mesin sensor sendiri. Jadi biar kagak ada antrian dari emitter. Oke, terus untuk program selanjutnya itu ada yang dari machining centernya sendiri. Nah, jadi untuk menyalakan programnya sendiri saya bikin otomatis. Jadi kalau misalnya barang tuh kena dengan diffuse sensor, nanti mesinnya tuh bakal otomatis nyala, bakal nge-start otomatis. Nah, di sini juga saya sudah program. Nah, untuk yang visionnya sendiri, untuk yang visionnya itu sebenarnya saya pakai karena dia tuh bentuknya integer, jadi saya masukin dia di holding register. Nah, di mana saya pakai comparator block. Nah, untuk yang vision sensor yang di sini, ini vision sensor yang 6. Jadi saya set di programmingnya sendiri. Vision sensor 6. Oke. Untuk vision sensor 6 sendiri. Jadi dengan integer 8 sama 9 itu kalau dilihat dari ini. Nah, jadi integer 8 dan 9 itu termasuk ke metal product leak, atau saya set di sini tuh buat yang produk cacat. Jadi ketika ininya 8 or 9, jadi atau 9, ini logika or, dia bakal nyalain pop-up wheel yang buat ke kanan. Jadi buat ke kanan, buat ke remover. Nah, untuk yang buat proses selanjutnya, yang buat pop-up wheeler yang ke kiri, itu saya set di 2, 5, 3, dan 6. Dimana 2 sendiri itu buat yang biru, blue product lead, yang 3 itu buat blue product base, 4 itu buat 5 itu buat green product lead, terus yang 6 itu buat green product base. Oke, yang selanjutnya ini programming. Yang selanjutnya adalah programming yang di sini. Oke, jadi buat yang di pick and place axis sendiri, saya pakai di sini ada 13 rung, di mana 4 rung pertama itu jadi sensor yang di sini tuh buat kalau ada barang yang masuk ke sini, itu bakal
clampernya itu bakal aktif. Jadi dia bakal ngunci. Dimana saya pakai set. Nah, outputnya set. Jadi dia tuh bakal ngunci, ngeclamp gitu. Nah, selanjutnya buat yang masuk ke sini, yang ada di mesin pick and place aksisnya juga. Oke. Di sini ketika clamper 2-nya aktif, saya pakai timer sekitar nggak sampai 1 detik, 0,7 detik. Jadi dia bakal menyalakan pick axis yang moving Z-nya. Jadi yang buat naik turun yang gerakannya vertikal. Nah, yang di sini dia hanya akan aktif ketika pick axis yang Z yang vertikal itu di end kan sama clamper 1. Jadi ketika barang yang dari yang ada di sini belum ke scan sama diffuse sensornya, dia nggak bakal aktif mesinnya. Dia cuma hanya nge-grab barang yang ada di dekat pick and place axis ini. Nah, untuk logika selanjutnya yang lirung ini. Nah, di sini ada output-outputnya juga. Buat yang ini di pick and grab ini saya buat set. Jadi dia tuh bakal selalu menahan, jadi dia bakal selalu nge-grab. Nah, terus diikuti dengan saya tambahkan timer agar untuk proses ininya jadi lebih enak dilihat untuk proses persatuannya. Oke. Nah, jadi ketika ini belum nge-scan, dia nggak akan naik. Nah, ketika ini sudah terscan, dia bakal naik, dan ini grab-nya itu jadinya toggle. Jadi ini toggle, terus untuk program berikutnya dia cuma buat gerakin X, buat sumbu X sama, terus habis itu dia bakal gerakin sumbu Z. Nah, di sini saya kasih timer beberapa untuk memperhalus gerakannya. Nah, di sini saya juga kasih ini buat ketika mesinnya sudah di sini, terus untuk memasangkan dari base sama lead, nah dia akan saya reset semuanya, jadi dia bakal kembali ke posisi aslinya, bakal ke posisi sebelumnya. Jadi fungsi set sama reset itu, jadi set itu buat toggle, reset itu buat menghapus toggle-nya. Nah, di sini juga ketika prosesnya udah selesai, ini saya pasang timer sekitar 9,2 detik, itu proses buat pemasangannya itu akan selesai. Di sini untuk race-nya sendiri, jadi race itu yang clampernya ini bakal naik pas prosesnya udah selesai buat menjalanin ini produk jadi. Nah, pas di sini saya tambahkan diffuse sensor untuk mendeteksi. Jadi kalau misalnya produknya udah lewat, nah yang si clamper ini bakal kembali ke posisi semulanya. Oke, jadi kurang lebihnya mungkin segitu aja untuk produk modul 11 kali ini. Jika saya ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.